Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita semua sebenarnya harus berpikir, untuk apa kita ditebar di dunia ini, dan bagaimana kita datang, dan bagaimana kita bisa selamat agar untuk bisa kembali di saat ajal menjemput kita. Lalu bagaimana, maksudnya apa? Kita ini dicipta ini untuk apa? Apa untuk bersenang-senang? Apakah untuk berleha-leha? Atau untuk memperkaya diri? Bukan, saudaraku ya. Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah untuk aku. Ini garis bawahnya. Ini dawuhnya Allah, bukan perkataan manusia lagi. Bahwasanya manusia dan jin itu dicipta untuk menyembahku. Apa makna untuk menyembah? Menyembah itu adalah mengenal. Mengenal kepada Allah, bukan untuk sekedar menyebut. Kalau kita menyembah, itu berarti harus mengenal. Mengenal, selanjutnya bisa bertemu, agar kita bisa kembali kepadanya dengan selamat dan sentosa. Ya. Jadi ternyata dunia ini adalah tempat kita mengembara, tempat kita ditebar agar bisa mengenalnya. Mengenal dengan sekenal-kenalnya. Terus bagaimana agar kita mengenal Allah? Bagaimana caranya? Dalam surat Al-Kahfi 110 disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa man yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin aku akan menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan baik, dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, ini jelas dawuhnya Allah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, menemukan Allah secara sempurna, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan jangan sampai mempersekutukan Allah dengan yang lain. Contohnya apa, saudaraku? Contohnya di dalam kita beribadah, beramalan apa saja. Contoh misal beribadah itu adalah sebuah ritual. Ya, jadi beribadah itu ritual agar kita bertemu Tuhan. Bukan cuman menyebut Tuhan loh ya. Dari agama apapun, dari agama Nasrani saat sembahyangan, agama Buddha, agama Hindu, ya, agama Islam, kesemuanya itu ritual yang dilakukan itu adalah bentuk proses agar bertemu Tuhannya. Tetapi di sini Allah dawuh, jangan pernah disekutukan aku dengan yang lain. Kalau kita ingin mengenalnya, berjumpanya, jangan menjumpai selainnya.
Jadi jangan sembahyang ingin kaya, sholat ingin dimasukkan surga, itu masih makhluk. Surga, neraka, ganjaran, dan lain-lainnya itu adalah masih makhluknya Allah. Kalau kita beribadah, maksudnya Allah kalau ingin bertemu, langsung fokusnya, intinya kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi saat orang Islam sholat itu ada niat. Jangan pernah taruh ada niat di dalam niat. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah saja, jangan dimasukkan niat lagi. Ingin ganjaran, ingin surga, takut disiksa. Nah, di saat kita kenal, sudah mulai kenal, nah, di manakah Allah itu? Kan Allah sudah dawuh dalam firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilahi min hablin warid. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini maturnya Allah sendiri, dawahnya Allah sendiri. Bahasanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Sebenarnya kita sudah menyatu, siapapun manusia itu sudah menyatu, karena sudah dilingkupi, diayomi, dicukupi oleh Tuhannya. Tetapi apa dogma-dogma dari dulunya? Kita diajari berhalu, kita diajari memikir sesuatu yang sangat jauh. Seolah-olah Allah itu jauh di sana, di tempat yang tinggi sekali. Bukankah kita tidak sadari? Apakah tidak kita sadari, saudaraku? Di hadis qudsi pun sudah disebutkan, kuntu kazinatan khafiyah, ahbabtu an u'rafa mukhalaqatul khalqa fata'araftu ilaihim fa'arafuni. Allah mengatakan, aku adalah satu pembendaharaan yang tersembunyi, maka inginlah aku supaya diketahui siapa aku ini, maka aku jadikanlah makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenal aku. Maksudnya bagaimana? Allah menyembunyikan kerahasiaannya pada diri kita, saudaraku. Di dalam diri kita ini ada rahasia Allah. Makanya bagaimana cara mengenal Allah kalau Allah itu dekat, saudaraku? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kita belajar bareng-bareng untuk mengkaji. Dan bagi yang sudah paham, mohon maaf bila tutur kata saya ini kurang berkenan atau kurang tertata, saudaraku ya. Kita menyampaikan walaupun satu kalimat tentang kebenaran sebenarnya Allah, karena kebenaran hak mutlak milik Allah saja. Kalau Allah itu dekat, ya, dan Allah matur, aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu. Apa itu? Ya, hidup kita sendiri ini. Karena hidup yang di dalam diri ini sebenarnya bukan hidup kita. Karena manusia itu tercipta adalah sangat lemah. Yang dibilang manusia itu apa? Jasad itu, saudaraku. Jasad terbuat dari tanah, maka dia akan kembali ke tanah. Dan yang menghadap Allah itu adalah ruh yang ada di dalam diri. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk cahaya. Yang hidup pada diri manusia itu adalah makhluk akhirat. Maka harus kembali ke akhirat. Makanya di saat ada saudara, orang tua, anak yang meninggal, pasti saudaranya menangis luar biasa. Kenapa begitu, saudaraku? Karena kecintaannya mereka kepada
yang wujud itu. Dia takut kehilangan. Kesemuanya manusia itu takut kehilangan istri, anak, orang tua. Di saat ditinggal pasti menangis. Tapi kalau melihat, tahu yang meninggal itu hakikatnya dia kembali kepada Allah, dia akan tersenyum. Karena apa? Ruh sudah kembali ke kampung halaman. Ya. Dengan senang hati kita akan melepaskan. Di sini kita belajar bagaimana kita berpulang kepada Allah. Maka saudaraku, kita ini adalah makhluk akhirat. Makhluk bercahaya yang dikaryakan di bumi. Makhluk akhirat yang diperkaryakan di bumi. Tadi dijelaskan, tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk kecuali untuk menyembahku atau mengenalku. Jadi marilah kita kenali Allah. Siapa itu Allah? Dan apa itu Allah? Agar kita bisa kembali ke Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah nyata, ya, nyata bahwasanya kalau darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Bagaimana agar kita saat ajal menjemput, kita bisa kembali kepada Allah secara sempurna? Karena begitu menyakitkannya azal itu, seperti 300 bacokan pedang yang kita rasakan bagi manusia yang masih berhijab atau belum kenal Allah itu siapa. Tetapi bagi manusia yang sudah kenal dan bertemu dengan Allah saat di dunianya, maka kematian itu begitu nikmatnya. Ruh akan melesat seperti kilat dan nikmatnya bagaikan 70 nikmatnya senggama, saudaraku. Ya. Jadi kita semua yang sudah berkeluarga bagaimana bisa merasakan nikmatnya bercengkrama dengan pasangan. Nikmatnya puncak kenikmatan. Di situ kematian lebih indah dari itu, saudaraku. Karena ruh yang ada dalam diri itu sebenarnya ruhullah, ruhnya Allah yang ditebar di bumi ini, dibungkus, dirahasiakan, dibuatkanlah jasad. Maka dibilang jasmani, jasad yang terbuat dari mani. Mani berasal dari inti sari bumi, makanya dibilang manusia terbuat dari bumi atau dari tanah, maksudnya dari unsur sari pati tanah. Jadilah mani kedua orang tua kita, ya, dan terbuatlah berkumpul menjadi satu, terbuatlah menjadi daging atau segumpal darah. Lalu daging disempurnakan, ada tulang. Itulah yang disebut di dalam diri ini ada bumi Sabtuju. Maksudnya apa? Ya ini yang melimputi jasad inilah adalah bumi Sabtuju. Apa itu? Bulu, kulit, daging, darah, tulang, dan otak. Itu yang dibilang bumi Sabtuju. Dan Allah juga menurunkan langit dalam diri jasad itu. Yang bersab-sab-sabnya juga ada 7. Disinilah manusia diberi oleh Allah. Kerahasiaan Allah disimpan pada diri kita. Agar kita mengenalnya. Jadi hidup ini bukan syukur hidup. Cari makan, cari minum, tidur, lalu kawin. Apa bedanya? Allah mengatakan, apa bedanya manusia seperti itu dengan hayawan atau hewan?
Jadi tugas kita ini sebenarnya ada PR yang sangat luar biasa, yaitu untuk mengenal Tuhannya. Karena kita dicipta hanyalah untuk tiada lain, hanya untuk menyembah atau mengenal atau bertemu dengan Tuhan itu sendiri, saudaraku. Banyak orang yang sholat, intinya kan ingin menyembah. Orang yang menyembah kan harusnya tahu yang disembah. Kalau tidak tahu yang disembah, bukanlah itu kesemuanya harus sia-sia. Jadi di sini mari kita tingkatkan lagi, saudaraku. Setelah menyembah dengan akal pikiran kita, dengan gerakan kita, lalu kita naikkan lagi. Kalau kita asalnya dari Allah, pasti kembalinya ke Allah. Jadi sadarilah Allah yang sangat dekat pada diri kita. Bagaimana cara menyadarinya, saudaraku? Yaitu dengan cara menghilangkan keakuan diri. Allah sudah mempertaruhkan, Allah Maha melihat. Maka Allah membikinlah sebuah mata yang ditempelkan pada diri kita. Mata ini adalah cuman alat untuk melihat. Sebenarnya mata itu buta karena Allah mempertaruhkan basir pada diri kita atau melihatnya Allah pada diri kita. Barulah bisa melihatlah diri manusia. Dengan apa melihatnya? Karena la haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya manusia itu lemah. Tiada daya upaya bisa melihatnya, bisa berkalamnya, bisa mendengarnya karena sami'nya Allah. Dan atas kodrat dan iradatnya itu sendiri, atas kehendak Allah sendiri, saudaraku. Mata ini cuma alat melihat. Siapa yang melihat? Basirun, yaitu hidup di dalam diri. Itu hidupnya Allah. Kita bisa mendengar, bukan telinga ini yang mendengar. Telinga ini cuma alat, saudaraku, alat untuk mendengar. Yang mendengar siapa? Sami'un. Jadi kuasanya Allah yang ada dalam diri, yang hidup dalam diri itulah. Kenapa begitu? Coba yang hidup di dalam diri Anda itu keluar. Bukankah orang mati itu juga punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Bukankah orang meninggal itu punya mata tapi tidak bisa melihat? Bukanlah dia juga punya mulut tapi tidak bisa berkata? Bukankah dia punya tangan tapi tidak bisa bergerak? Kenapa begitu? Karena yang hidup di dalam dirinya sudah tiada lagi, sudah keluar, sudah kembali. Dan saat kembali ini, saudaraku ya, saat kembali inilah di saat dalam hidupnya belum kenal dengan Allah, maka disebut berhijab. Maka ada hisab di situ, penghisapan amal. Tetapi bagi manusia yang sudah kenal dengan Allah, sudah bertemu dengan Allah di dunianya, tidak ada lagi pertanyaan malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Itu sudah tiada lagi, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita harus mengembalikan kesemuanya itu. Yang ada pada diri kita, kita kembalikan. Itulah yang dibilang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya darinya kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Saat kita sudah mampu bisa mengembalikan kesemuanya, ini bukan milik kita, semua ini adalah amanah dari Allah. Kita cuman punya hak pakai, jangan diakui-akui lagi. Kalau kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkata, itu bukan, itu kesemuanya itu Allah saja. Kehendaknya Allah, gerakannya Allah, kodratnya Allah.
irodatnya Allah. Karena ada apa? La haula wala quwata illa billah tadi. Kalau kita bisa mengembalikan secara sempurna, maka bisa sempurnalah kembali kita kepada Allah saat ajal menjemput. Sakaratul maut terasa nikmat, terasa nyaman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi dengan berpedoman Al-Quran, Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk manusia. Allah nyurati manusia itu loh, dibukukan seperti dalam bentuk Al-Quran. Ya, jadi seumpama kita disurati oleh keluarga ataupun siapa, kan harusnya kita baca, kita pahami dan kita mengerti dan tahu maksudnya. Oh, maksudnya surat ini begini, harusnya kan begitu. Tidak hanya dibaca terus ditutup lagi. Dan sekarang yang terjadi kan itu. Ayo nak ngaji biar pinter, jadi dihafalkan sampai apa itu pasih-pasihan dalam membaca harokatnya, tetapi tidak mengerti tentang maksud dari surat itu. Ya, jadinya tidak paham. Yang terjadi apa? Api-apian moco, ya, bagus-bagusan membaca. Nah, kalau sudah begini akan terjadi kurang imbangnya antara zahir dan batin. Jadi kita tahu suratnya tapi tidak mengerti apa maksudnya. Nah, kan surat ini ditujukan kepada manusia untuk pedoman hidup. Jadi contoh dalam surat Al-Madinah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Artinya Allah memimpin atau memberi petunjuk dengan Al-Quran kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan tarikat atau keselamatan. Dan kesemuanya itu ditimpakan lagi pada surat Az-Zahar 29 yang artinya sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang mau, hendaklah ia menjadikan ini suatu jalan untuk menuju Tuhannya. Kalau ke Al-Quran itu surat untuk kita semua, kan harusnya kita harus tahu apa isi surat itu. Ya, paham kan? Bukan hanya dibaca tapi tidak mengerti apa maksudnya. Jadi surat itu ditujukan untuk pemahaman, untuk dijalankan, untuk dipahami dan mengerti oleh manusianya. Ya. Dan di sini kita sudah dapatkan dogma dari dulu sampai sekarang. Ayo ngaji. Dipikir ngaji itu bisa membaca Al-Quran. Tapi intinya di situ apa pengertian dari itu semua? Kita nggak tahu apa-apa kan? Kan harusnya surat itu ditujukan kita baca, kita pahami, kita mengerti apa maksud dari kandungan Al-Quran ini. Iya kan? Maka dari itu, marilah saudaraku kita pahami, biar kita mengerti tentang isi-isi dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah jauh, tapi kita tidak mengerti di situ. Allah sudah berkata, aku ini dekat, lebih dekat dari urat nadi. Lah, perkataan itu pun surat dari Allah, kita tidak memahaminya. Kalau dekat, kenapa kita bilang jauh? Kalau Allah itu wujud, kenapa selalu kita goibkan? Jadi kita goibkan diri ini, kita wujudkan Allah, karena Allah mempunyai sifat wujud. Kalau Allah sudah diwujudkan dalam pikiran kita, itu kita yang goib, maka yang terjadi, yang ada di semua alam semesta ini adalah tajalinya Allah. Tajalinya Allah saja, saudaraku. Karena apa? Rasa keinsanan, rasa kemanusiaan, rasa keakuan diri ini sudah lebur, sudah panah. Yang ada hanyalah la maujuda illallah.
Tiada yang mewujud kecuali Gusti Allah. Gitu saudaraku ya. Dari zaman Adam dulu sampai sekarang sebenarnya pelajaran tauhid sudah dikejar bagaimana cara pengembalian kepada Allah secara sempurna. Bahkan orang-orang dulu pertapa dan jalan untuk kembali ke Allah itu banyak jalan, beribu jalan pada Allah. Karena apa? Intinya kita ini seperti garam. Garam bisa disebut berasal dari air laut, tapi saat sudah menjadi garam itu hakikatnya air laut, tetapi setelah wujud jadi garam ada orang yang bilang ini air laut. Nah, itu dibilang sesat. Padahal intinya di dalam garam itu seumpama di tes lab isinya sama, kandungannya sama dengan air laut, tetapi garam bukan air laut, tetapi garam bagian dari air laut. Ketika garam dimasukkan ke air laut sampai tetes air yang terakhir yang terjadi, garam itu baru sadar, ternyata aku ini bagian air laut. Paham ya saudaraku? Manusia juga begitu juga. Manusia adalah bagian dari Allah. Manusia adalah percikan zatnya Allah. Bagian dari Allah, tempat menyimpan kerahasiaan Allah. Makanya dibilang manusia adalah rahasia Allah dan Allah adalah rahasia manusia. Di dalam manusialah tersembunyi rahasia-rahasia Allah. Maka kembalikanlah ke semua kerahasiaan itu agar kita bisa berpulang kepadanya. Manusia bagian dari Allah, tetapi manusia bukan Allah. Tapi apa? Kesemuanya itu Allah saja. Paham ya saudaraku ya? Sang kahuripan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, kesemuanya. Sebelum ajal menjemput kita, marilah kita kembalikan kepadanya. Kita hilangkan kesemuanya keakuan diri. Aku. Akunya manusia kembalikan kepada Allah agar kita berpulang kepada Allah, bisa bertemu dengan Allah secara sempurna.